Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kewirausahaan syariah, ide bisnis kelompok. Saya Dian Rati Purwasih dengan NIM 30202000054 dan partner saya Rifqah Nur Abida dengan NIM 30220000005. Berikut. Pertama, berdasarkan data Hotsuite Indonesian Digital Report 2021. Itu ada pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Yang pertama ada total populasi atau jumlah penduduk itu 274,9 juta. Yang kedua ada pengguna mobile unik ada 345,3 juta atau sekitar 125,6% dari jumlah populasi di Indonesia. Yang ketiga ada pengguna internet 202,6 juta atau sekitar 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Yang keempat ada pengguna media sosial aktif sekitar 170 juta atau sekitar 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Yang selanjutnya ada waktu mengakses media digital di Indonesia. Pertama ada rata-rata setiap waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun itu 8 jam 52 menit. Yang kedua ada rata-rata setiap hari waktu melihat televisi, broadcast, streaming, dan video tentang permintaan itu 2 jam 50 menit. Yang ketiga ada rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun itu ada 3 jam 41 menit. Yang keempat ada rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendapatkan musik itu 1 jam 30 menit. Yang kelima ada rata-rata setiap hari waktu bermain game 1 jam 16 menit. Kemudian ada platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu satu, pengguna YouTube di Indonesia sebanyak 93,8% dari jumlah populasi. Yang keduanya, pengguna WhatsApp di Indonesia sebanyak 87,7% dari jumlah populasi. Tiga, pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,6% dari jumlah populasi. Yang keempat, pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 85,5% dari jumlah populasi. Kemudian, pengguna Facebook di Indonesia ada 3, yaitu 1, jumlah pengguna Facebook di Indonesia tahun 2021, 140 juta jiwa. Yang kedua, presentasi pengguna Facebook berjenis kelamin perempuan sebanyak 43,9%, dan yang ketiga persentase pengguna Facebook berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56,1%. Pengguna Instagram di Indonesia, 1, jumlah pengguna Instagram di Indonesia tahun 2021 sebanyak 85 juta jiwa. Yang kedua, persentase pengguna Instagram berjenis kelamin perempuan sebanyak 52,4%. Kemudian yang ketiga, persentase pengguna Instagram berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47,6%. Dari data tersebut, kami ingin memberikan ide bisnis, yaitu produk hijab anti air atau biasa disebut hijab waterproof, dengan merek hijabnya itu lokal hijab, dengan tagline sederhana, nyaman, dan stylish. Deskripsi usaha. Dengan adanya peluang dan potensi pasar yang cukup baik, kami ingin membuat ide bisnis yaitu hijab anti air, yang mana hijab tersebut berbahan dasar waterproof sehingga tidak mudah terkena tetesan air. Produk ini berbeda dengan hijab lainnya, yang mana hijab yang biasa terkena air saat hujan rintik maupun saat sedang berwudu akan basah dan lepek, sedangkan produk hijab yang anti air ini ketika terkena rintik hujan dan air wudu tidak akan basah dan lepek. Produk ini akan kami beri nama dengan lokal hijab. Keunggulan produk. Bahan hijab yang digunakan untuk produk hijab ini yaitu menggunakan waterproof wool ultrafine yang memiliki tekstur yang halus dan tidak mudah kusut. Hijab ini unik karena tidak tembus air sehingga sangat aman jika digunakan pada saat musim hujan. Bahannya tidak panas, mudah diatur, dan cocok digunakan sehari-hari. Untuk peluang usahanya, bisnis dengan produk seperti ini memiliki peluang yang besar karena tingginya mobilitas masyarakat khususnya wanita muslim dalam beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan wanita muslim dalam menjalankan kewajiban beribadah. Dengan tingginya penjualan hijab membuat para penjual berbondong-bondong melakukan persaingan.
Namun untuk pesaing yang menyediakan hijab anti air ini masih sedikit yang menyediakan. Permasalahan yang akan dihadapi pada pembuatan produk ini adalah adanya brand yang sudah dipercaya oleh masyarakat yang memiliki kualitas yang baik. Meskipun seperti itu, hijab anti air ini akan dibuat dengan desain yang menarik, fashionable, sederhana, dan juga nyaman saat digunakan, seperti tagline dalam produk kita. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT, strengths atau kekuatan, yaitu satu, model yang simple dan tidak membutuhkan waktu lama untuk digunakan. Dua, harga produk yang terjangkau, memungkinkan produk dapat dijangkau semua kalangan. Yang ketiga, kualitas produk yang baik. 4, produk hijab yang waterproof yang sangat nyaman. 5, berinovasi sesuai dengan kebutuhan target market. Dan kemudian ada weakness, kelemahan. 1, iklan yang belum dilakukan secara rutin. 2, promosi yang belum cukup atau efektif. Yang ketiga, keterbatasan SDM untuk menjahit produk. Analisis SWOT, opportunities atau peluang. 1, pertumbuhan pasar yang signifikan. 2, tren gaya hijab di kalangan anak muda. 3, pasar yang luas. 4, memanfaatkan media sosial dalam memasarkan hasil produksi. Threats atau ancaman, yaitu penjual hijab di marketplace lain yang sangat luas. Kemudian setiap saat terus bermunculan usaha hijab yang baru. 3, online shop kelas menengah. 4, persaingan harga sesama pembisnis. 5, terjadinya fluktuasi pada harga bahan yang berpengaruh pada biaya produksi. Yang selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang kita gunakan untuk produk kita itu desainnya untuk produk kita yaitu lokal hijab yang didesain oleh saya Rifka Nur Abida dan teman saya Dian Rati Purwasi. Dari customer segmennya itu ada perempuan di usia 15 sampai 45 tahun, ada wanita karir, hijabers, muslimah, dan perkotaan. Untuk value proportionnya itu ada teknologi water resistant, desain custom yang menarik, stylish, sederhana, dan nyaman. Untuk channelnya itu ada marketplace, direct promotion, e-commerce, Instagram, dan Facebook, dan bayar. Untuk customer relationship itu ada Zir and Promo, customer review, content interaktif, real picture, SEO creation. Untuk revenue stream-nya sendiri itu dari penjualan produk mau offline maupun online. Untuk metode pembayarannya itu dapat dilakukan secara cash maupun debit. Untuk key activities-nya itu ada desain, produksi, packing, marketing, dan shipping. Key resource-nya itu ada SDM atau sumber daya manusianya sendiri. Selanjutnya ada bahan hijabnya, ada fotografer, influencer sosial media itu ada software design. Untuk key partnernya itu ada desainer, vendor bahan, vendor sablon, delivery service seperti JNT, JNE itu, terus ada reseller, influencer, dan fotografer. Sedangkan untuk cost structure-nya itu digunakan untuk biaya bahan baku, biaya produksi, marketing cost, dan biaya operasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.